lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang kami hormati pejabat Gubernur Papua, BP3 KOP, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua, para asisten, para kepala SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, para bupati wali kota, Bapak Ibu, para undangan hadirin yang kami hormati. Acara pengambilan janji jabatan dan pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua periode 2023-2028 di Provinsi Papua pada hari ini, Selasa 7 November 2023. Dimulai. Diawali pembacaan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pengangkatan anggota Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua. Disilakan. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.4230 tahun 2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang pengesahan pengangkatan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua masa jabatan tahun 2023-2028. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pengangkatan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua masa jabatan tahun 2023-2028. Kesatu, mengesahkan pengangkatan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua masa jabatan tahun 2023-2028 yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini. Kedua, pengucapan sumpah jadi dilaksanakan paling lama
60 hari sejak keputusan Menteri ini diterima. Ketiga, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan Sumpah Janji. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2023, Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta sampai dengan yang ke-17 anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.2.2 Gatar 4230 tahun 2023 tentang pengesahan pengangkatan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua masa jabatan tahun 2023-2028. Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua masa jabatan tahun 2023-2028. Nama dan wakil. 1. Franklin Orlov Demena, wakil dari adat. 2. Yulis Irianto Ohe, adat. 3. Max Abner Ferdinand Ohe, adat. 4. Raymond Mai, adat. 5. Andreas Gustav Meset, adat. 6. Fredrik Mamli, adat. 7. Junita Emma Yas, adat. 8. Cornelis Dasinapa, adat. 9. Barnabas Mansoben, adat. 10. Fernando Maslandifu, adat. 11. Agustina Rundra, adat. 12. Sirius Siprianis Moman, adat. 13. Nicholas Adnan Sawaki, adat. 14. Febiola Iriani Ohe, perempuan. Nerlinte 15. Nerlinte Wamua, perempuan. 16. Naomi Romi Antonia Sumer, perempuan. 17. Yosefina Cawen, perempuan. 18. Paulina Tromowe, perempuan. 19. Rika Bilasi, perempuan. 20. Lea Emi Ampier, perempuan. 21. Sandra Mambrasar, perempuan. 22. Berta Ronsumbre, perempuan. 23. Natalia Barbalina Wona, perempuan. 24. Mina Numberi, perempuan. 25. Adolina Simunapendi, perempuan. 26. Plasina Irene Dwi, perempuan. 27. Fritz Yonatan Mambrasar, agama. 28. Corinus Redi, agama. 29. Dorinte Modue, agama. 30. Markus Kayoi, agama. 31. Christian Momi Oneleo, agama. 32. Ishak Randi Hikoyabi, agama. 33. Pendeta Robert Lucius Horik, agama. 34. Olivia Begino, agama. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Selesai. Terlalu kuat ini. Persiapan pelantikan. Kepada para calon anggota Majelis Rakyat Papua disilakan mengambil tambah.
Rohaniwan disilakan mengambil tempat. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia disilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan janji jabatan. Sebelum saya mengambil janji, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan janji menurut agama Kristen dan Katolik? Bersedia. Ikutilah kata-kata saya. Bahwa saya sanggup melaksanakan tugas dan kewajiban saya selaku anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya sanggup memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa saya sanggup menegakkan kehidupan demokrasi serta setia dan berbakti kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan disilakan kembali ke depan. Perwakilan disilakan mengambil tempat. Penandatangan berita acara pengucapan janji jabatan dan fakta integritas diawali Pokja Adat. Selanjutnya Pokja Perempuan. Selanjutnya Pokja Agama. Selanjutnya Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Selanjutnya, penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Gantian Mas. Perwakilan disilakan kembali ke tempat. Pelantikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan perkenannya, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 7 November 2023, saya, Wakil Menteri Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, melantik 34 orang anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua masa jabatan tahun 2023-2028 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.2.4230 tahun 2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang pengesahan pengangkatan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua masa jabatan tahun 2023-2028. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan di atas pundak saudara-saudara. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Jayapura, 7 November 2023. Atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wemby Tetipa. Pelantikan selesai. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia disilakan kembali ke tempat. Kepada para anggota Majelis Rakyat Papua yang baru dilantik disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu para tamu undangan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan dengan seksama sambutan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan hormat kepada Bapak John Wemby Tetipa. Disilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Pendeta Geku, anggota Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua. Yang saya hormati Bapak Pejabat Gubernur Papua,
saya hormati Ketua DPR Papua, yang saya hormati pejabat Sekda Provinsi Papua, yang saya hormati Bapak Ibu anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua masa jabatan tahun 2023-2028 yang baru dilantik dan disahkan hari ini. Tepuk tangannya kurang keras, padahal Bapak Ibu kalau tepuk tangan itu tidak usah ragu-ragu karena tidak ada yang menghukum kita. Yang saya hormati Bapak Pangdam 17 Cendrawasih atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolda atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Papua atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Papua, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua, para pejabat pimpinan tinggi media dan pimpinan tinggi Pratama, kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Yang saya hormati para bupati, penjabat bupati se-Provinsi Papua dari 8 kabupaten dan 1 kota. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Beliau berkeinginan untuk hadir melantik dan mengukuhkan Bapak Ibu sekalian anggota Majelis Rakyat Papua periode 2023-2028. Namun beliau mempunyai agenda yang lain yang tidak bisa diwakilkan sehingga menugaskan kepada kami untuk hadir di tempat ini dalam mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota Majelis Rakyat Papua masa jabatan 2023-2028. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini kita boleh ada di ruangan ini di kantor Gubernur Provinsi Papua yang baru. Saya juga baru masuk di ruangan ini. Saya lihat saya terkagum-kagum begitu, ternyata Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama pemerintah serta secara pribadi mengucapkan selamat kepada 34 orang anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua yang baru saja sama-sama telah kita saksikan proses pelantikan dan pengambilan sumpah janji. Semoga saudara-saudari diberikan kekuatan dan kesehatan dalam mengemban tugas selama 5 tahun yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, saya kemarin ada di provinsi yang baru, di DOP yang baru, lahir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, itu DOP yang baru di Provinsi Papua Selatan. Antusiasme masyarakat yang begitu luar biasa, DOP yang baru, tetapi dilantik secara sempurna. Kenapa saya sampaikan sempurna? Karena dari 33 yang diharapkan dilantik tidak ada 1 orang pun yang berhalangan hadir. Semua lengkap 33 anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan. Suasana juga saya saksikan agak beda karena masyarakat antusiasme yang cukup luar biasa. Ya. Mungkin mereka cukup lama menantikan adanya perubahan yang terjadi di provinsi yang baru di Papua Selatan. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras penjabat Gubernur Papua, panitia pemilihan di tingkat kabupaten dan provinsi, masyarakat adat, masyarakat perempuan dan masyarakat agama, serta semua pihak yang telah terlibat dalam proses pemilihan keanggotaan Majelis Rakyat Papua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota Majelis Rakyat Papua masa jabatan tahun 2023-2028. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok Provinsi Papua ini anggotanya cuma 34 orang? Tidak. Nanti sebentar saya akan jelaskan kenapa
kenapa hari ini kita lantik cuma 34 orang, karena 8 anggota Majelis Rakyat Papua sementara kita pending untuk tidak mengambil sumpah janji pelantikan pada hari ini. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, kehadiran Majelis Rakyat Papua merupakan implementasi kebijakan daerah otonomi khusus di Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Majelis Rakyat Papua adalah lembaga yang dibentuk sebagai representasi kultural masyarakat asli Papua yang memiliki kewenangan dalam rangka perlindungan hak-hak asli orang Papua dan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kehidupan beragama. Sebagai salah satu unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, MRP hanya ada di Papua yang tidak terdapat di daerah lain di Indonesia maupun negara lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, banyak orang Papua yang ingin kalau kita itu sama seperti Aceh. Aceh itu ada partai lokal. Papua itu Otsus, Aceh Otsus, Papua Otsus, tapi Aceh ada partai lokal, Papua itu tidak ada partai lokal. Kenapa Papua tidak ada partai lokal? Karena Papua kekhususan itu diatur di Aceh dengan berlandaskan syariah Islam. Di Papua juga dengan adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat juga dikhususkan. Kalau di Aceh tidak ada Majelis Rakyat Papua, kalau di Papua ada Majelis Rakyat Papua. Makanya sekarang masyarakat Aceh minta untuk di Aceh juga harus ada Majelis Rakyat Papua, sama seperti di Papua. Nah, di sana ada partai lokal, tetapi Bapak Ibu, orang mau masuk di DPR itu harus orang yang punya uang. Kita harus pakai kampanye bikin baliho, gitu. Ya. Tapi kalau MRP ini diangkat berdasarkan hasil seleksi, tidak pakai uang. Gitu. Saya tidak tahu kalau itu mungkin minta uang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi tidak pakai uang. Ya. Bapak Ibu yang duduk senyum-senyum ketawa ini mungkin sudah praktek atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi hanya Bapak Ibu yang Tuhan saja yang tahu. Nah, saya berharap kepercayaan amanah yang diberikan oleh pemerintah di pundak Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian bisa dapat melaksanakan tugas panggilan pelayanan ini dengan baik. Karena tugas kita sangat berat dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini di Papua. MRP mempunyai peran strategis dalam memperjuangkan dan perlindungan orang asli Papua. Peran tersebut tercermin dalam kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Rakyat Papua sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pilkada yang akan kita laksanakan akhir tahun di 2024, ya MRP harus memberikan persetujuan menguji keaslian orang Papua supaya bisa anak-anak Papua sendiri bisa berkompetisi untuk menjadi pemimpin di atas tanahnya sendiri. Yang kedua, memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama dengan gubernur. Yang ketiga, memberi saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak ketiga yang berlaku di tanah Papua, khususnya yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua. Nah, ini yang ingin saya tekankan kembali. Kalau selama ini, ya saya tidak tahu MRP yang lalu lebih aktif itu terlibat dalam menentukan kalau orang-orang dari luar investasi di Papua meminta persetujuan dari MRP atau tidak, saya tidak tahu. Tapi di sini sudah menegaskan bahwa Bapak Ibu yang dilantik dikukuhkan hari ini ikut mengawasi, ya, karena keberpihakan Bapak Ibu di Majelis Rakyat Papua sudah sangat jelas, artinya untuk memproteksi hak-hak orang asli Papua. Jadi kalau ke depan Pak Gubernur Papua ajak investor masuk,
juga meminta persetujuan juga dari Majelis Rakyat Papua, karena wilayah yang kita masuk adalah wilayah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat, sehingga mendapatkan persetujuan juga dari Majelis Rakyat Papua. Yang keempat, menyalurkan aspirasi, memperhatikan pengaduan masyarakat adat, umat beragama, dan kaum perempuan, memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian. Jadi Bapak Ibu punya tugas cukup berat ya. Jangan sampai masyarakat bikin pengaduan disampaikan kepada MRP, kemudian Bapak Ibu diamkan. Tugas Bapak Ibu untuk mengawal sampai menuntaskan kalau mana terdapat sejumlah masalah di wilayah adat masing-masing. Yang kelima, memberi pertimbangan kepada DPRD, Gubernur, DPRK, dan Bupati Wali Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah revisi Undang-Undang Otsus dilakukan, ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, penjabarannya adalah Peraturan Pemerintah 106, Peraturan Pemerintah 107. Peraturan Pemerintah 106 itu mengatur terkait dengan hak-hak orang asli Papua yang harus diketahui oleh setiap anggota, baik di Pokja Adat, Pokja Agama, dan Pokja Perempuan, bagaimana mempelajari ini sehingga bisa mengawal hak-hak kepentingan, termasuk dengan hak-hak pengelolaan hutan terkait dengan APBD yang dikelola oleh pemerintah, ini dapat dikawal dengan baik. Hadirin yang berbahagia, tantangan pelaksanaan tugas Majelis Rakyat Papua 5 tahun ke depan akan sangat besar dan kompleks. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dalam waktu dekat, Provinsi Papua akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Majelis Rakyat Papua mempunyai peran strategis, khususnya dalam kewenangan dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua. Sesuai kriteria keaslian bakal calon gubernur dan wakil gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004. Tugas lain yang tidak kalah pentingnya adalah dalam proses penetapan peraturan daerah khusus atau Perdasus bersama dengan gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, serta mendorong pihak eksekutif agar dapat mengimplementasikan secara baik dan optimal Perdasus yang sudah ditetapkan. Sampai dengan saat ini masih terdapat Perdasi dan Perdasus yang belum ditetapkan serta yang belum disesuaikan seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021, terutama Perdasi ataupun Perdasus terkait dengan bidang pembangunan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau tadi saya sampaikan semestinya kita menyaksikan pelantikan keanggotaan Majelis Rakyat Papua hari ini, ya. Hari ini itu kurang lebih sekitar 42. Cuma kalau tadi pengambilan sumpah janji baru 34 orang. Kenapa 8 belum kita tindak lanjuti? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mau ingin mempertegas kembali supaya tidak salah menerjemahkan. Tidak ada kebijakan pemerintah pusat untuk mempelajari apa yang sudah seleksi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua. Kami hanya meneliti berkas proses yang dilakukan apakah sesuai, tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau tidak. Ada beberapa yang kita pending, khususnya di Pokja Agama, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu bertentangan dengan Perdasi Nomor 5 Tahun 2023, ya. Di pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 itu sudah mengatakan bahwa wakil adat, wakil agama, dan wakil perempuan adalah dari provinsi yang bersangkutan. Itu artinya bahwa 8 kabupaten dari Provinsi Papua dan 1
kota dan provinsi Papua yang terdiri dari suku-suku di dalamnya adalah Tabi dan Sereni. Nah, kalau kita mau tetap lakukan pengambilan sumpah janji sama seperti yang kita lakukan hari ini, saya minta Pak PJ Gubernur Papua untuk revisi kembali perdasi. Solusinya adalah revisi kembali perdasi supaya tidak mengikat kita semua, itu tidak memberi celah orang lain untuk menggugat kita. Kalau kita mengabaikan perdasi nomor 5 ya tahun 2023 di pasal 5 ayat 1, 2, dan 3, maka orang akan menggugat kita karena ini celah besar menutup peluang orang dari suku-suku lain khususnya di luar dari provinsi Papua Induk untuk bisa menggugat karena di perdasi sudah mengikat. Tidak sama seperti di DOW yang lain, di Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, karena baru terbentuk pemerintahan sehingga dari suku-suku lain itu boleh masuk. Contoh begini, saya mau sampaikan, di Provinsi Papua Pegunungan, GKI itu mengusulkan untuk pokja agama itu sudah dari disisir, boleh masuk, boleh, karena tidak ada perdasi yang mengikat, itu boleh. Nanti setelah DPR hasil pemilu serentak di tahun 2000, tanggal 14 Februari 2024, baru nanti ada perdasi yang dibentuk, diikat dulu, baru yang lain tidak bisa masuk. Tapi itu akan terjadi setelah 5 tahun yang akan datang. Sekarang boleh. Tapi untuk Provinsi Papua Induk sudah terikat dengan perdasi yang sudah disahkan ya di tahun 2023. Ya. Makanya kenapa kita tidak bisa melantik hari ini? Pemerintah pusat memutuskan meskipun sudah ada persetujuan gubernur untuk melantik, tapi tidak dapat kita lakukan karena ini akan memberikan ruang celah bagi orang lain untuk menggugat perdasi nomor 5 tahun 2023. Nah, ini yang saya mau kita pahami bersama. Ya. Jangan sampai dipikir, oh ini kenapa narasi yang terbangun di luar seolah-olah bahwa pemerintah pusat itu menghalangi, menghambat untuk melantik yang sudah ada SK Gubernur Papua. Nah, tidak dapat dilakukan karena makanya saya minta kalau mau yang sudah ada yang kita pilih ini ya perlu dilakukan pendalaman ulang. Kenapa harus dilakukan pendalaman ulang? Kalau pendalaman terjadi berarti Pak PJ Gubernur Papua menyampaikan kepada DPR Provinsi Papua untuk melakukan revisi bersama perdasi yang ditetapkan nomor 5 tahun 2023. Kemudian ada 2 ya, atas nama Orpanari sama Beniswe ya. Itu juga perlu dilakukan pendalaman ya. Jadi tidak ada diskriminasi. Pemerintah tidak lurus dengan aturan. Kita tidak ada kepentingan dengan Majelis Rakyat Papua karena lembaga ini hadir bagian dari produk otsus yang bisa kita kawal bersama untuk menciptakan kedamaian di tanah Papua, bekerja bersama, bergandeng tangan dengan masyarakat untuk membangun Papua ke depannya yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Majelis Rakyat Papua juga akan terlibat dalam proses pengisian keanggotaan DPRP dan DPRK melalui mekanisme pengangkatan periode 2024-2029. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Papua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau MRP tidak segera kita lantik, Pak PJ Gubernur ini tidak bisa bentuk pansel lagi untuk seleksi DPR pengangkatan. Karena DPR pengangkatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota akan kita lakukan harus mendapatkan persetujuan dan juga pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua yang kita latih hari ini. Saya lihat Bapak Ibu kayak ragu-ragu untuk pertanyaannya. Jadi tadi saya bilang Aceh itu tidak ada MRP, tidak ada DPR pengangkatan, itu tidak ada. Mereka berjuang sendiri-sendiri. Gitu.
banding-bandingkan lah gitu ya. Mari kita fokus dengan tujuan kita supaya kita lebih cepat sampai di tujuan yang kita cita-citakan bersama. Jadi nanti Pak PGU tidak perlu menunggu 8 orang yang belum dilantik, karena saya kira ini sudah memenuhi quorum ya. Sudah memenuhi quorum, jadi boleh bentuk pansel untuk pengangkatan DPR provinsi maupun kabupaten kota yang terdapat. MRP juga tidak perlu menunggu 8 orang anggota, tetapi juga bisa memilih unsur pimpinan untuk menentukan supaya membawa masalah supaya bisa kita bekerja bersama. Karena DPR pengangkatan baik yang di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Papua, khususnya di Papua ya, itu diseleksi sebelum pelaksanaan pemilu serentak di tanggal 14 Februari tahun 2024 yang akan datang. Jadi ya kita kerja keras. Memang kita agak terlambat proses pelantikan hari ini, tapi saya terima kasih sekali Pak PGU Papua dengan jajaran pansel yang sudah bekerja keras sehingga hari ini meskipun tidak lengkap tapi bisa kita lantik. Meskipun tadi ada beberapa tokoh-tokoh agama yang meminta bertemu dengan saya di bandara, saya bilang saya tidak mau bicara di jalan-jalan. Kalau mau ketemu saya datang dengan cara yang terhormat supaya bicara dengan cara yang terhormat. Saya orang Papua, saya tidak butuh dihargai atau dihormati. Ya. Tapi mari kita sesama anak Papua duduk sama-sama. Ya. Kita berbicara, berdiskusi untuk kebaikan kita bersama. Ya. Jadi kalau seperti ini, datang jauh-jauh sebelumnya kan bisa datang di kantor saya di Jakarta. Kita kan bisa diskusi, kalau bukan mau hari ini mau dilantik baru jegal supaya tidak dilantik, kan itu tidak boleh. Saya melanggar undang-undang. Tadi Pak Menteri terhadap saya, dia bilang ada apapun alasannya tetap dilantik sesuai dengan SK yang telah saya tandatangani. Yang lain bermasalah kita pending, nanti kita luruskan belakangan. Ya saya pikir maka saya laksanakan hari ini kita lantik. Besok saya akan berangkat ke Papua Tengah. Pokja agama tidak ada satu orang pun yang kita lantik. 14 orang tidak kita lantik karena dari unsur agama Katolik menarik diri untuk tidak ikut masuk dalam daftar, karena pada saat penentuan pansel itu jumlah umat Katolik di Papua Tengah itu jauh lebih tinggi, tetapi dikasih kuota cuma 2 kursi ya. Menarik diri, makanya saya meminta kepada Bapak Menteri untuk pokja agama kita pending yang akan saya lantik besok itu cuma 27 orang di Papua Tengah. Jadi kita tidak bisa menunggu karena proses ini terus jalan gitu. Makanya saya bilang PJ Gubernur Papua Tengah menjembatani untuk menghadirkan pimpinan-pimpinan gereja untuk bisa mengatur mekanisme yang lebih baik, karena siapapun yang akan duduk itu membicarakan untuk kepentingan rakyat Papua ya. Jadi besok cuma 27 tetap saya lantik. Nah kalau 27 saya lantik, itu tidak akan tunggu yang 14 orang yang akan lantik belakangan untuk pilih unsur pimpinan. Kalau tidak tunggu mereka, itu tidak akan jalan. Makanya saya bilang besok saya akan tegaskan kembali di hal yang sama, pilih unsur pimpinan supaya bekerja sama dengan pemerintah di DOP yang baru, sehingga proses seleksi pengangkatan kursi DPR baik di provinsi maupun kabupaten yang ada di sana bisa dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemilihan anggota MRP masa jabatan tahun 2023-2028 sempat tertunda berapa kali, sehingga anggota MRP masa jabatan tahun 2017-2022 diperpanjang sampai selama kurang lebih 7 bulan. Hal ini perlu menjadi catatan dan perhatian yang serius untuk kita bersama, agar di kemudian hari tidak terjadi lagi perpanjangan keanggotaan Majelis Rakyat Papua sebagaimana yang telah terjadi. Oleh karena itu, menjadi kewajiban Gubernur Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, serta Majelis Rakyat Papua masa jabatan 2023-2028 untuk melakukan evaluasi terhadap proses pemilihan anggota Majelis Rakyat
Rakyat Papua yang lalu dan mempersiapkan pemilihan anggota MRP yang akan datang dengan sebaik-baiknya. Mengingat komposisi di anggota MRP berasal dari latar belakang yang beragam, maka diperlukan persamaan persepsi dan pemahaman terhadap tugas, kewenangan, hak dan kewajiban agar mampu mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Majelis Rakyat Papua. Oleh karena itu, bagi anggota Majelis Rakyat Papua masa jabatan 2023-2028 perlu diberikan orientasi serta pendalaman tugas dalam rangka peningkatan kapasitas anggota Majelis Rakyat Papua. Jadi Pak PJU, ini kan Bapak Ibu ini kan dari latar belakang yang berbeda, ya. Ya kalau bisa kasih pemanasan sedikit-sedikit orientasi di manakah supaya ada pembekalan yang bisa dilakukan sehingga mereka pada saat kembali bekerja bisa lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terkait dengan pelaksanaan tugas anggota Majelis Rakyat Papua masa jabatan 2023-2028 perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, anggota MRP masa jabatan 2023-2028 untuk melakukan pendalaman dan pemahaman terhadap substansi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan peraturan tindak lanjutnya, termasuk peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 serta peraturan pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua dan peraturan pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang penerimaan, pengelolaan, pengawasan dan rencana induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua. Oleh karena itu, terkait dengan hal ini, saya minta Pak Penjabat Gubernur Papua, bukunya Pak Komar itu cukup bagus, itu sangat lengkap sekali, ya. Itu Undang-Undang ya 21 Tahun 2001, kemudian setelah perubahan Undang-Undang 2 Tahun 2021, peraturan pemerintah 106, kemudian peraturan pemerintah 107 dan turunannya semua ada di sana. Kalau bisa dicetak kemudian dibagikanlah kepada seluruh anggota Majelis Rakyat Papua untuk dapat dipedomani, diperhatikan untuk hak-haknya untuk mengawal proses pembangunan di 5 tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan mempunyai komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, termasuk komitmen untuk melaksanakan berbagai pernyataan saudara-saudara sebagai suatu pernyataan menjadi anggota MRP pada saat pendaftaran sebagai amanat pasal 4 peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua. Saya tidak tahu Bapak Ibu, pada saat pendaftaran kemarin itu ada tanda tangan Fakta Integritas, ada ya? Ada ya? Ya. Kalau Fakta Integritas sudah tanda tangan, Bapak Ibu sudah duduk di lembaga, tidak boleh latihan main lain. Ya, ini adalah komitmen kita bersama. Ya. Tidak ada yang memaksa saudara-saudara untuk menandatangani Fakta Integritas. Fakta integritas yang Bapak Ibu tanda tangan itu hadir dari pikiran Bapak Ibu sendiri untuk tegak lurus bekerja, mendedikasikan hidup bekerja buat rakyat yang ada di tanah Papua, lebih khusus di Provinsi Papua ini. Karena itu sekali lagi saya ulangi, tidak ada latihan lain, main lain. Ya. Karena saya mengingatkan kembali, Majelis Rakyat Papua itu bagian dari produk otonomi khusus Papua. Ya. Yang ketiga, sebagai lembaga kultural, anggota MRP hendaknya tidak masuk dalam ranah politik, praktis, lebih fokus pada pelaksanaan kewenangan dalam rangka perlindungan hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kehidupan beragama.
misalnya Bapak Ibu sebagai anggota MRD untuk ikut kampanye, ya saya kira itu sudah melanggar fakta integritas yang ditandatangani oleh Bapak Ibu sekalian. Kita ini adalah mewakili tokoh adat, agama, perempuan, tidak boleh berhak sebelah, harus tegak lurus. Siapapun yang wakil yang akan duduk, itu juga dengan tujuan yang sama, mitra kerja bersama dengan kita. Nah, di sini ada Bapak Pendeta, ya. Beliau ini juga sebagai tokoh, ya, tokoh Papua, tetapi oleh negara diberi amanah menjadi anggota BP3KP. Nah, beliau ini akan terus bersama. Mereka diberikan kewenangan yang cukup besar, ya. Nanti akan ada dulu di sini. Saya lihat SOTK-nya itu bahwa beliau ini akan ada punya staf kurang lebih 20 orang. Dia akan rekrut 20 orang staf lagi, tapi masing-masing punya bidang tugas, dan itu dibiayai oleh negara. Ya, itu akan dibiayai oleh negara, dan mereka ini akan bekerja bersama. Kalau Bapak Ibu punya pengaduan tidak ditindaklanjuti, kemudian program-program yang dikerjakan bersama, nanti Pak Pendeta ini sebagai anggota BP3OKP yang juga akan bekerja 5 tahun ke depan, ini akan menjadi mitra yang strategis buat kita untuk bersama mengawal apa yang diinginkan oleh rakyat kita bersama. Kemudian yang keempat, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan gubernur dan lembaga perwakilan daerah dalam mendorong penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Otsus yang belum terbentuk dan mendorong peraturan pelaksana yang sudah ditetapkan agar diimplementasikan secara optimal. Hadirin sekalian yang saya hormati, Majelis Rakyat Papua juga berfungsi sebagai wadah rekonsiliasi, terutama menyangkut hak dasar orang asli Papua. Perwakilan adat bertugas memberikan pertimbangan pada pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan untuk memperhatikan adat budaya orang Papua. Sedangkan komponen perempuan adalah kelompok yang masih kerap menjadi korban kekerasan dalam kehidupan. Sekarang diberikan tempat bagi wakil perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka agar setara dengan laki-laki dalam pengembangan diri dan peningkatan sumber daya manusia. Bapak Ibu para undangan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan dengan seksama sambutan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan hormat kepada Bapak John Wetiwo. Disilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Pendeta Yogu, anggota Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua. Yang saya hormati Bapak Pejabat Gubernur Papua. Yang saya hormati Ketua DPR Papua. Yang saya hormati Pejabat Sekda Provinsi Papua. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua masa jabatan tahun 2023-2028 yang baru dilantik dan disahkan hari ini. Tepuk tangannya kurang keras, padahal Bapak Ibu kalau tepuk tangan itu tidak usah ragu-ragu karena tidak ada yang menghukum kita. Yang saya hormati Bapak Pangdam 17 Cendrawasih atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolda atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Papua atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Papua, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua,
para pejabat pimpinan tinggi media dan pimpinan tinggi pertama kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Yang saya hormati para bupati, penjabat bupati se-Provinsi Papua dari 8 kabupaten dan 1 kota. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Beliau berkeinginan untuk hadir melantik dan mengukuhkan Bapak Ibu sekalian anggota Majelis Rakyat Papua periode 2023-2028. Namun beliau mempunyai agenda yang lain yang tidak bisa diwakilkan, sehingga menugaskan kepada kami untuk hadir di tempat ini dalam mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota Majelis Rakyat Papua masa jabatan 2023-2028. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, hanya karena kasih dan anugerah Tuhan hari ini kita boleh ada di ruangan ini, di kantor Gubernur Provinsi Papua yang baru. Saya juga baru masuk di ruangan ini, saya lihat saya terkagum-kagum begitu, ternyata Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama pemerintah serta secara pribadi mengucapkan selamat kepada 34 orang anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua yang baru saja sama-sama telah kita saksikan proses pelantikan dan pengambilan sumpah janji. Semoga saudara-saudari diberikan kekuatan dan kesehatan dalam mengemban tugas selama 5 tahun yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, saya kemarin ada di provinsi yang baru, di DOP yang baru, lahir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, itu DOP yang baru di Provinsi Papua Selatan. Antusiasme masyarakat yang begitu luar biasa, DOP yang baru, tetapi dilantik secara sempurna. Kenapa saya sampaikan sempurna? Karena dari 33 yang diharapkan dilantik, tidak ada satu orang pun yang berhalangan hadir. Semua lengkap, 33 anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan. Suasana juga saya saksikan agak beda karena masyarakat antusiasme yang cukup luar biasa. Ya. Mungkin mereka cukup lama menantikan adanya perubahan yang terjadi di provinsi yang baru di Papua Selatan. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras penjabat Gubernur Papua, panitia pemilihan di tingkat kabupaten dan provinsi, masyarakat adat, masyarakat perempuan dan masyarakat agama, serta semua pihak yang telah terlibat dalam proses pemilihan keanggotaan Majelis Rakyat Papua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota Majelis Rakyat Papua masa jabatan tahun 2023-2028. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok Provinsi Papua ini anggotanya cuma 34 orang? Tidak. Nanti sebentar saya akan jelaskan kenapa hari ini kita lantik cuma 34 orang. Karena 8 anggota Majelis Rakyat Papua sementara kita pending untuk tidak mengambil sumpah janji pelantikan pada hari ini. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, kehadiran Majelis Rakyat Papua merupakan implementasi kebijakan dari otonomi khusus di Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Majelis Rakyat Papua adalah lembaga yang dibentuk sebagai representasi kultural masyarakat asli Papua yang memiliki kewenangan dalam rangka perlindungan hak-hak asli orang Papua dan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kehidupan beragama. Sebagai salah satu unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, MRP hanya
maupun negara lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, banyak orang Papua yang ingin kalau kita itu sama seperti Aceh. Aceh itu ada partai lokal. Papua itu Otsus, Aceh Otsus, Papua Otsus, tapi Aceh ada partai lokal, Papua itu tidak ada partai lokal. Kenapa Papua tidak ada partai lokal? Karena Papua kekhususan itu diatur di Aceh dengan berlandaskan syariat Islam. Di Papua juga dengan adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat juga dikhususkan. Kalau di Aceh tidak ada majelis rakyat Papua, kalau di Papua ada majelis rakyat Papua. Makanya sekarang masyarakat Aceh minta untuk di Aceh juga harus ada majelis rakyat Papua, sama seperti di Papua. Nah, di sana ada partai lokal, tetapi Bapak Ibu, orang mau masuk di DPR itu harus orang yang punya uang. Kita harus pakai kampanye bikin baliho, gitu. Tapi kalau MLP ini diangkat berdasarkan hasil seleksi, tidak pakai uang. Gitu. Saya tidak tahu kalau Gibson mungkin minta uang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi tidak pakai uang. Bapak Ibu yang duduk senyum-senyum ketawa ini mungkin sudah praktek atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi hanya Bapak Ibu yang tua saja yang tahu. Nah, saya berharap kepercayaan amanah yang diberikan oleh pemerintah di pundak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa dapat melaksanakan tugas panggilan pelayanan ini dengan baik. Karena tugas kita sangat berat dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini di Papua. Dan MLP mempunyai peran strategis dalam memperjuangkan dan perlindungan orang asli Papua. Peran tersebut tercermin dalam kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Rakyat Papua sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pilkada yang akan kita laksanakan akhir tahun di 2024, MLP harus memberikan persetujuan menguji keaslian orang Papua supaya bisa anak-anak Papua sendiri bisa berkompetisi untuk menjadi pemimpin di atas tanahnya sendiri. Yang kedua, memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama dengan gubernur. Yang ketiga, memberi saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak ketiga yang berlaku di tanah Papua, khususnya yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua. Nah, ini yang ingin saya tekankan kembali. Kalau selama ini, saya tidak tahu MLP yang lalu lebih aktif itu terlibat dalam menentukan kalau orang-orang dari luar investasi di Papua meminta persetujuan dari MLP atau tidak, saya tidak tahu. Tapi di sini sudah menegaskan bahwa Bapak Ibu yang dilantik dikukuhkan hari ini ikut mengawasi, karena keberpihakan Bapak Ibu di Majelis Rakyat Papua sudah sangat jelas, artinya untuk memproteksi hak-hak orang asli Papua. Jadi kalau ke depan Pak Gubernur Papua ajak investor masuk, juga meminta persetujuan juga dari Majelis Rakyat Papua, karena wilayah yang kita masuk adalah wilayah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat, sehingga mendapatkan persetujuan juga dari Majelis Rakyat Papua. Yang keempat, menyalurkan aspirasi, memperhatikan pengaduan masyarakat adat, umat beragama, dan kaum perempuan, memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian. Jadi Bapak Ibu punya tugas cukup berat ya. Jangan sampai masyarakat bikin pengaduan disampaikan kepada MLP, kemudian Bapak Ibu diamkan. Tugas Bapak Ibu untuk mengawal sampai menuntaskan kalau di mana terdapat sejumlah masalah di wilayah adat masing-masing. Yang kelima, memberi pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRK, dan Bupati Wali Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
setelah revisi Undang-Undang Otsus dilakukan, ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, penjabarannya adalah Peraturan Pemerintah 106, Peraturan Pemerintah 107. Peraturan Pemerintah 106 itu mengatur terkait dengan hak-hak orang asli Papua yang harus diketahui oleh setiap anggota, baik di Pokja Adat, Pokja Agama, dan Pokja Perempuan, bagaimana mempelajari ini sehingga bisa mengawal hak-hak kepentingan, termasuk dengan hak-hak pengelolaan hutan terkait dengan APBD yang dikelola oleh pemerintah, ini dapat dikawal dengan baik. Hadirin yang berbahagia, tantangan pelaksanaan tugas Majelis Rakyat Papua 5 tahun ke depan akan sangat besar dan kompleks. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dalam waktu dekat, Provinsi Papua akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Majelis Rakyat Papua mempunyai peran strategis, khususnya dalam kewenangan dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua sesuai kriteria keaslian bakal calon gubernur dan wakil gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004. Tugas lain yang tidak kalah pentingnya adalah dalam proses penetapan peraturan daerah khusus atau Perdasus bersama dengan gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, serta mendorong pihak eksekutif agar dapat mengimplementasikan secara baik dan optimal Perdasus yang sudah ditetapkan. Sampai dengan saat ini masih terdapat Perdasi dan Perdasus yang belum ditetapkan serta yang belum disesuaikan seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021, terutama Perdasi ataupun Perdasus terkait dengan bidang pembangunan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau tadi saya sampaikan semestinya kita menyaksikan pelantikan keanggota Majelis Rakyat Papua hari ini, ya, hari ini itu kurang lebih sekitar 42. Cuma kalau tadi pengambilan sumpah janji baru 34 orang, kenapa 8 belum kita tidak lanjuti? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mau ingin mempertegas kembali supaya tidak salah menerjemahkan. Tidak ada kebijakan pemerintah pusat untuk mempreteli apa yang sudah seleksi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua. Kami hanya meneliti berkas proses yang dilakukan apakah sesuai, tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau tidak. Ada beberapa yang kita pending, khususnya di Pokja Agama, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu bertentangan dengan Perdasi Nomor 5 Tahun 2023, ya. Di pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 itu sudah mengatakan bahwa wakil adat, wakil agama, dan wakil perempuan adalah dari provinsi yang bersangkutan. Itu artinya bahwa 8 kabupaten dari Provinsi Papua dan 1 kota dan provinsi Papua yang terdiri dari suku-suku di dalamnya adalah Tabi dan Seri. Nah, kalau kita mau tetap lakukan pengambilan sumpah janji sama seperti yang kita lakukan hari ini, saya minta Pak PJ Gubernur Papua untuk revisi kembali Perdasi. Solusinya adalah revisi kembali Perdasi supaya tidak mengikat kita semua, itu tidak memberi celah orang lain untuk menggugat kita. Kalau kita mengabaikan Perdasi Nomor 5 ya tahun 2023 di pasal 5 ayat 1, 2, dan 3, maka orang akan menggugat kita karena ini celah besar menutup peluang orang dari suku-suku lain, khususnya di luar dari Provinsi Papua Induk, untuk bisa menggugat karena di Perdasi tidak sama seperti di DOW yang lain, di Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, karena baru terbentuk pemerintahan sehingga dari suku-suku lain itu boleh masuk. Contoh begini, saya mau sampaikan, di Provinsi Papua Pegunungan
GKI itu mengusulkan untuk pokja agama itu sudah ada disisir, boleh masuk, boleh. Karena tidak ada perdasi yang tiga, itu boleh. Nanti setelah DPR hasil pemilu serentak di tahun 2000, tanggal 14 Februari 2024, baru nanti ada perdasi yang dibentuk, diikat dulu, baru yang lain tidak bisa masuk. Tapi itu akan terjadi setelah 5 tahun yang akan datang. Sekarang boleh. Tapi untuk Provinsi Papua Induk sudah terikat dengan perdasi yang sudah disahkan ya di tahun 2023. Ya. Makanya kenapa kita tidak bisa melantik hari ini? Pemerintah pusat memutuskan meskipun sudah ada persetujuan gubernur untuk melantik, ya, melantik, tapi tidak dapat kita lakukan karena ini akan memberikan ruang celah bagi orang lain untuk menggugat perdasi nomor 5 tahun 2023. Nah ini yang saya mau kita pahami bersama. Ya. Jangan sampai dipikir, oh ini kenapa narasi yang terbangun di luar seolah-olah bahwa pemerintah pusat itu menghalangi, menghambat untuk melantik yang sudah ada SK Gubernur Papua. Nah tidak dapat dilakukan karena makanya saya minta kalau mau yang sudah ada yang kita pilih ini ya perlu dilakukan pendalaman ulang. Kenapa harus dilakukan pendalaman ulang? Kalau pendalaman terjadi berarti Pak PJ Gubernur Papua menyampaikan kepada DPR Provinsi Papua untuk melakukan revisi bersama perdasi yang ditetapkan nomor 5 tahun 2023. Kemudian ada 2 ya atas nama Orbanari sama Denis Feni ya. Itu juga perlu dilakukan pendalaman ya. Jadi tidak ada diskriminasi. Pemerintah tidak lurus dengan aturan. Kita tidak ada kepentingan dengan Majelis Rakyat Papua karena lembaga ini hadir bagian dari produk Otsus yang bisa kita kawal bersama untuk menciptakan kedamaian di tanah Papua, bekerja bersama, bergandeng tangan dengan masyarakat untuk membangun Papua ke depannya jauh lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Majelis Rakyat Papua juga akan terlibat dalam proses pengisian keanggotaan DPRP dan DPRK melalui mekanisme pengangkatan periode 2024-2029 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Papua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau MRP tidak segera kita lantik, Pak PJ Gubernur ini tidak bisa dibentuk pansel lagi untuk seleksi DPR pengangkatan ya. Karena DPR pengangkatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota akan kita lakukan harus mendapatkan persetujuan dan juga pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua yang kita latih hari ini. Saya lihat Bapak Ibu kayak ragu-ragu tepuk tangannya. Jadi tadi saya bilang Aceh itu tidak ada MRP, tidak ada DPR pengangkatan, itu tidak ada. Mereka berjuang sendiri-sendiri. Gitu. Jadi kalau bisa negara kasih hal yang baik, jangan membanding-bandingkan lah. Gitu ya. Mari kita fokus dengan tujuan kita supaya kita lebih cepat sampai di tujuan yang kita cita-citakan bersama. Jadi nanti Pak PPU tidak perlu menunggu 8 orang yang belum dilantik karena saya kira ini sudah memenuhi quorum ya. Sudah memenuhi quorum, jadi boleh bentuk pansel untuk pengangkatan DPR provinsi maupun kabupaten kota yang terdapat di Papua. MRP juga tidak perlu menunggu 8 orang anggota, tetapi juga bisa memilih unsur pimpinan untuk menentukan supaya membawa supaya bisa kita bekerja bersama. Karena DPR pengangkatan baik yang di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Papua, khususnya di Papua Induk, ya, itu diseleksi sebelum pelaksanaan pemilu serentak
di tanggal 14 Februari tahun 2024 yang akan datang. Jadi ya kita kerja keras. Memang kita agak terlambat proses pelantikan hari ini, tapi saya terima kasih sekali Pak PJU Papua dengan jajaran Pansel yang sudah bekerja keras sehingga hari ini meskipun tidak lengkap tapi bisa kita lantik. Meskipun tadi ada beberapa tokoh-tokoh agama yang meminta bertemu dengan saya di bandara, saya bilang saya tidak mau bicara di jalan-jalan. Kalau mau ketemu saya datang dengan cara yang terhormat supaya bicara dengan cara yang terhormat. Saya orang Papua, saya tidak butuh dihargai atau dihormati. Ya. Tapi mari kita sesama anak Papua duduk sama-sama. Ya. Kita berbicara, berdiskusi untuk kebaikan kita bersama. Ya. Jadi kalau seperti ini, datang jauh-jauh sebelumnya kan bisa datang di kantor saya di Jakarta. Kita kan bisa diskusi, kalau bukan mau hari ini mau dilantik baru gagal supaya tidak dilantik, kan itu tidak boleh. Saya melanggar undang-undang. Tadi Pak Menteri terkait saya, dia bilang ada apapun alasannya tetap dilantik sesuai dengan SK yang telah saya tandatangani. Yang lain bermasalah kita pending, kita luruskan belakangan. Ya saya pikir maka saya laksanakan hari ini kita lantik. Besok saya akan berangkat ke Papua Tengah. Pokja agama tidak ada satu orang pun yang kita lantik. 14 orang tidak kita lantik karena dari unsur agama Katolik menarik diri untuk tidak ikut masuk dalam daftar karena pada saat penentuan pansel itu jumlah umat Katolik di Papua Tengah itu jauh lebih tinggi, tetapi dikasih kuota cuma 2 kursi. Ya. Menarik diri, makanya saya meminta kepada Bapak Menteri untuk pokja agama kita pending yang akan saya lantik besok itu cuma 27 orang di Papua Tengah. Jadi kita tidak bisa menunggu karena proses ini terus jalan. Gitu. Makanya saya bilang PJ Gubernur Papua Tengah menjembatani untuk menghadirkan pimpinan-pimpinan gereja untuk bisa mengatur mekanisme yang lebih baik karena siapapun yang akan duduk itu membicarakan untuk kepentingan rakyat Papua. Ya. Jadi besok cuma 27 tetap salah. Nah kalau 27 salah itu tidak akan tunggu yang 14 orang yang akan lantik belakangan untuk pilih unsur pimpinan. Kalau kita tunggu mereka itu tidak akan jalan. Makanya saya bilang besok saya akan tegaskan kembali di hal yang sama, pilih unsur pimpinan supaya bekerja sama dengan pemerintah di DOP yang baru sehingga proses seleksi pengangkatan kursi DPR baik di provinsi maupun kabupaten yang ada di sana bisa dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemilihan anggota MRP masa jabatan tahun 2023-2028 sempat tertunda beberapa kali sehingga anggota MRP masa jabatan tahun 2017-2022 diperpanjang sampai selama kurang lebih 7 bulan. Hal ini perlu menjadi catatan dan perhatian yang serius untuk kita bersama agar di kemudian hari tidak terjadi lagi perpanjangan keanggotaan Majelis Rakyat Papua sebagaimana yang telah terjadi. Oleh karena itu, menjadi kewajiban Gubernur Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, serta Majelis Rakyat Papua masa jabatan 2023-2028 untuk melakukan evaluasi terhadap proses pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua yang lalu dan mempersiapkan pemilihan anggota MRP yang akan datang dengan sebaik-baiknya. Mengingat komposisi anggota MRP berasal dari latar belakang yang beragam, maka diperlukan persamaan persepsi dan pemahaman terhadap tugas, kewenangan, hak dan kewajiban agar mampu mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Majelis Rakyat Papua. Oleh karena itu bagi anggota Majelis Rakyat Papua masa jabatan 2023-2028 perlu diberikan orientasi serta pendalaman tugas dalam rangka peningkatan kapasitas anggota Majelis Rakyat Papua. Jadi Pak PJU, ini kan Bapak Ibu ini kan dari latar belakang yang berbeda. Ya kalau bisa kasih pemanasan sedikit-sedikit orientasi di manakah supaya ada pembekalan yang bisa dilakukan sehingga pada saat kembali bekerja bisa lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terkait dengan pelaksanaan tugas anggota Majelis Rakyat Papua
masa jabatan 2023-2028. Perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, anggota MRP masa jabatan 2023-2028 untuk melakukan pendalaman dan pemahaman terhadap substansi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan peraturan tindak lanjutnya, termasuk peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 serta peraturan pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua dan peraturan pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang penerimaan, pengelolaan, pengawasan dan rencana induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua. Oleh karena itu, terkait dengan hal ini, saya minta Pak Penjabat Gubernur Papua, bukunya Pak Komar itu cukup bagus, itu sangat lengkap sekali, ya. Itu Undang-Undang ya 21 Tahun 2001, kemudian setelah perubahan Undang-Undang 2 Tahun 2021, peraturan pemerintah 106, dan kemudian peraturan pemerintah 107 dan turunannya semua ada di sana. Kalau bisa dicetak, kemudian dibagikanlah kepada seluruh anggota Majelis Rakyat Papua untuk dapat dipedomani, diperhatikan untuk hak-haknya untuk mengawal proses pembangunan di 5 tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan mempunyai komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, termasuk komitmen untuk melaksanakan berbagai pernyataan saudara-saudara sebagai suatu pernyataan menjadi anggota MRP pada saat pendaftaran sebagai amanat pasal 4 peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua. Saya tidak tahu Bapak Ibu, pada saat pendaftaran kemarin itu ada tanda tangan Fakta Integritas, ada ya? Ada ya? Ya. Kalau Fakta Integritas sudah tanda tangan, Bapak Ibu sudah duduk di lembaga, tidak boleh latihan main-main. Ya, ini adalah komitmen kita bersama. Ya. Tidak ada yang memaksa saudara-saudara untuk menandatangani fakta integritas. Fakta integritas yang Bapak Ibu tanda tangan itu hadir dari pikiran Bapak Ibu sendiri untuk tegak lurus bekerja, mendedikasikan hidup bekerja buat rakyat yang ada di tanah Papua, lebih khusus di Provinsi Papua ini. Karena itu sekali lagi saya ulangi, tidak ada latihan lain, main lain. Ya. Karena saya menyatakan kembali, Majelis Rakyat Papua itu bagian dari produk otonomi khusus Papua. Ya. Yang ketiga, sebagai lembaga kultural, anggota MRP hendaknya tidak masuk dalam ranah politik, praktis, lebih fokus pada pelaksanaan kewenangan dalam rangka perlindungan hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kehidupan beragama. Jadi ya kalau bisa, ya Bapak Ibu hari ini, nanti kalau ada saudara kita yang besok masuk caleg tuh, mungkin keluarga, teman, saudara kan, kalau dia berpolitik baru pakai nama besarnya Bapak Ibu sebagai anggota MRP untuk ikut kampanye, ya saya kira itu sudah melanggar fakta integritas yang ditandatangani oleh Bapak Ibu sekalian. Kita ini adalah mewakili tokoh adat, agama, perempuan, tidak boleh berat sebelah, harus tegak lurus. Siapapun yang wakil yang akan duduk, itu juga dengan tujuan yang sama, mitra kerja bersama dengan kita. Nah, di sini ada Bapak Pendeta, ya. Beliau ini juga sebagai tokoh, ya, tokoh Papua, tetapi oleh negara diberi amanah menjadi anggota BP3KP. Nah, beliau ini akan terus bersama. Mereka diberikan kewenangan yang cukup besar, ya. Nanti akan ada dulu di sini. Saya lihat SOTK-nya itu bahwa beliau ini akan ada punya staf kurang lebih 20 orang.
dia akan rekrut 20 orang staf lagi, tapi masing-masing punya bidang tugas, dan itu dibiayai oleh negara. Ya, itu akan dibiayai oleh negara, dan mereka ini akan bekerja bersama. Kalau Bapak Ibu punya pengaduan tidak ditindaklanjuti, kemudian program-program yang dikerjakan bersama, nanti Pak Pendeta ini sebagai anggota BP3 OKP yang juga akan bekerja 5 tahun ke depan, ini akan menjadi mitra yang strategis buat kita untuk bersama mengawal apa yang diinginkan oleh rakyat kita bersama. Kemudian yang keempat, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan gubernur dan lembaga perwakilan daerah dalam mendorong penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Otsus yang belum terbentuk dan mendorong peraturan pelaksana yang sudah ditetapkan agar diimplementasikan secara optimal. Hadirin sekalian yang saya hormati, Majelis Rakyat Papua juga berfungsi sebagai wadah rekonsiliasi, terutama menyangkut hak dasar orang asli Papua. Perwakilan adat bertugas memberikan pertimbangan pada pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan untuk memperhatikan adat budaya orang Papua. Sedangkan komponen perempuan adalah kelompok yang masih kerap menjadi korban kekerasan dalam kehidupan. Sekarang diberikan tempat bagi wakil perempuan untuk memperjuangkan hak mereka agar setara dengan laki-laki dalam pengembangan diri dan peningkatan sumber daya manusia.